Oke, selamat pagi, kembali lagi di channel Review. Kita lanjut lagi ke materinya. Dari aturan fase tadi sudah, sekarang yang sistem satu komponen. Untuk sistem satu komponen seperti air murni ya. Di sini kalau satu komponen, di sini komponennya adalah 3, ini kurang P. Dia bilang seperti air murni. Air murni itu H2O, bisa juga H+, dan OH- ya. Jadi 1, 2, 3, makanya komponennya 3 di sini ya. Jika hanya satu fase, ya dianggap fasenya 1 ya. Jadi dianggap F-nya 2 ya. P dan T dapat diubah dengan bebas. Jadi kalau F-nya ada 2, berarti dia 2 yang bisa diubah di sini. Dengan demikian, kata fase tunggal digambarkan pada daerah diagram fase. Jika 2 fase dalam keseimbangan, F-nya berarti 1. Ya, di sini 3 kurang 2 maksudnya yang ini ya. F sama dengan 3 kurang 2. Yang berarti tekanan bukanlah variabel yang bebas. Jadi dia kalau di sini F-nya ini ya menjadi patokan apa yang bisa dikontrol. Jadi kalau di sini F-nya 2, berarti ada 2 kondisi yang bisa diatur, yaitu tekanan dan suhu. Ketika F-nya 1, ya tinggal pilih tekanannya atau suhunya yang diatur ceritanya, atau variabel bebasnya ya kita bilang. Oke, jika sudah ini. Jadi keseimbangan 2 fase digambarkan dengan garis di dalam diagram fase. Daripada memilih suhu, kita dapat memilih tekanan. Ya, karena kalau dia lebih enak sih tekanan ya. Maksudnya ini tergantung ya, maksudnya kondisinya ya. Kedua fase mencapai keseimbangan pada temperatur tertentu. Oke, di sini ada beberapa ya. Jika ketika fase dalam keseimbangan F-nya 0, maka di sini hanya dapat terjadi pada suhu dan tekanan tertentu. Nah, terus di sini juga kalau dia tidak mungkin bernilai negatif di sini maksudnya. Oke, udah sampai di halaman 207 di sini ya, seperti yang dikatakan di sini ya. Kita ke halaman 145, mundur ya ceritanya. Nah, ini dia 145 ke diagram fase. Diagram fase merupakan suatu zat yang memperlihatkan daerah-daerah tekanan dan temperatur di mana berbagai fase bersifat stabil dan termodinamis di sini. Nah, batas-batas fase di sini ada tekanan uap berada dalam keseimbangan dan fase embun pada tekanan tertentu disebut tekanan uap. Ini yang P gini loh, P murni ya. Ingat saya ya. Oke, zat tertentu. Karena itu batas-batas fase antara cairan dan uap dan antara padatan dan uap memperlihatkan bagaimana tekanan uap 2 fase pun bervariasi berdasarkan temperatur. Ini yang titik triple point tadi ya. Jadi kalau ini tuh yang ini kan 3 poin. Nah, ini nih garis keseimbangan nih ceritanya. Jadi kalau geser sedikit tuh dia bisa ke padat, bisa ke cair. Ya, seperti itu. Oke, masih lanjut. Tapi yang diambil di sini tuh cuman sampai di sini saja ya. Cuman batas-batas fase doang yang mau diambil ceritanya, yang di halaman 145 nih. Ceritanya. Ya nggak terlalu banyak ya memang. Hanya sebagian ini saja. Oke, setelah itu saya lanjut ke halaman 154 nih ya. Ada kodenya sama saya. Ini kamu bisa baca ini di sini nih nanti. 154. Nah, ini dia 154. Ini lokasi, saya ulang lagi di sini ya biar nggak bingung ya. Lokasi batas-batas fase di sini ya. Kita dapat menemukan lokasi batas-batas fase dengan tepat, yaitu tekanan dan suhu tempat 2 fase bersamaan ya. Di sini dia bilang. Oke, sehingga ini nggak saya jelaskan ya karena persamaan langsung ya, ini tidak ada asal muasalnya. Sehingga di sini tersusun namanya persamaan Clapeyron. Jadi dP per D tekanan dibagi D suhu, di sini delta entropi M ya, dan di sini delta volume sini M. Molar ya maksudnya. Jadi dibagi mol. Oke, di sini ada
perubahan entropi molar dan volume molar ketika transisi berlangsung. Ada deltanya di sini ya. Delta Vm itu dari V beta molar dikurang alfa molar. Sama ini juga delta entropi molar itu ketika entropi beta molar dan dikurang dengan entropi alfa molar. Nah, di sini lokasi batas-batasnya itu ada batas padat cair sama yang cair uap ya ceritanya. 3 kalau nggak salah. Jadi yang pertama padat menuju cair, cair menuju uap, terus uap menuju padat ini ya. Jadi kayak kalau kita kan awal tuh padat ke cair, cair ke gas, gas ke padat lagi. Seperti ini ya, uap maksudnya, gas itu di sini maksudnya. Oke, di sini padat cair, es cair ya di sini ya. Pelelehan atau peleburan ya disertai dengan perubahan entalpi molar delta H fush, di sini ada fusion maksudnya ya. Dan terjadi pada suhu tertentu. Entropi pelelehan molar pada T itu adalah delta H fusion dibagi suhu, sehingga persamaan yang 4 ini ya, Clapeyron tadi berubah menjadi ini. Ini khusus dengan kondisi pada cair ya. Jadi dia delta tekanan dibagi delta suhu itu delta H fusion dibagi T delta volume fusion. Dimana delta V fusion itu perubahan volume molar pelelehan, yaitu padat menjadi cair ya. Dan di sini nilainya adalah bernilai positif satu-satunya pengecuali untuk si helium yang meleleh secara eksoterm. Eksoterm berarti negatif ya, kalau yang lainnya positif. Di sini ya. Sehingga kalau ini nanti ini kan saya tarik ya, garis ya, tarik. Jadi ini kali silang ya ceritanya ya. Kalikan ke sana karena ini ada fungsi suhu. Jadi ini dt. Jadi di sini dipisahkan delta H fusion dibagi delta volume fusion, integral dari dt per t. Nah, kalau integral seperti ini kan sebenarnya ln ya, t dibagi t bintang di sini ya sama dia. Nah, jadi di sini dituliskan T bintang itu adalah temperatur lelehnya. Ya, ketika P-nya adalah P bintang. Nanti dilihat lagi ya P bintang itu apa ya. Takutnya saya belum menjelaskan kayaknya tadi ya. Oke, di sini. Nah, oleh karena itu persamaan perkiraan batas padat cairnya persamaan menjadi seperti ini. Jadi tekanan di sini P tekanan yang leleh, delta H fusion, delta volume fusion, dan T per T bintang. Nah, nanti ini nih gambar ini ya. Gambar ini bisa dikurvakan lewat Excel ya nanti ya. Oke, ini dia pakai pendekatan ya, maksudnya menyelesaikan. Kamu bisa pakai ini ataupun yang ini ya, silakan mau yang mana aja. Karena itu tuh maksudnya biar nggak pakai len maksudnya ya. Tapi sebenarnya kalau kamu punya kan pakai Excel ya di rumah ya belajarnya, jadi ini bisa langsung dipakai saja tanpa harus ke sini ya, silakan ya maksudnya. Oke, di sini ada penggambaran batas fase pada cair. Gambarkan batas fase cairan untuk suhu ya, cairan fase es atau cairan untuk air. Jadi fasenya pada cair maksudnya ini ya. Untuk air pada suhu negatif 1 derajat Celcius atau 272 Kelvin dan 0 derajat Celcius 273 Kelvin. Berapa suhu leleh es pada tekanan 1,5 kilobar. Nah, di sini tuh ada beberapa angka ya yang mungkin kamu nggak tahu ya, maksudnya dari mana segala macam. Nah, di sini untuk bagian pertama kita menggunakan persamaan 6 titik A ini. Nah, sehingga tetap kita mengambil titik leleh normalnya pada saat 1 atm ya, karena saat melelehkan tetap dia 1 atm ya nyatanya di dunia ini. 1 atm itu setara dengan 1 bar, dan saat itu kan dia meleleh berarti tepat 0 derajat Celcius, dianggapkan seperti itu kalau kita belajar kurva yang di fisika ya maksudnya. Jadi kan kalau dia beku itu kan di bawah 0 derajat, jadi pas tepat dia akan berubah fasa menjadi cair itu ada 273,15 Kelvin. Nah, data fusionnya dalam angka segini ini dapat dari mana? Itu ada di halaman 149 ya. Taruh kok ini halaman 49 ya. Sebentar. Halaman 49.
Apa saya yang salah nulis ya? Halaman, oh ya, ini halaman, sebentar, 6,008. Oh ini halaman 49 ya, bener ya, karena nggak yakin ya. Halaman 49 nih, delta H fusionnya ya, yang ini delta H evaporasinya. Oke, di sini terus ada delta volume molar, dia bilang minus sekian, itu angkanya ada di halaman 151. 151, sebentar, negatif. Ini dari contoh 6.1 ya, dia ngambil dari sini. Berarti kalau ini nggak ada ya, data yang di sini nggak ada, berarti kamu harus ngitung dulu dengan contoh yang di 6.1 ini. Ya, 6.1 ini, berarti saya jelaskan dulu ya. Ini, saya baru tahu ini nyangkut ke sini ya. Oke, nggak masalah ya. Pengkajian efek tekanan pada potensial di sini. Hitunglah efek pada potensial kimia dengan penambahan tekanan dari 1 bar menjadi 2 bar terhadap es dan air pada suhu 0 derajat Celcius. Rapatannya sekian. Nah, ini dipakai persamaannya langsung ada ya, ini dari persamaan 10 bab 5. 10 bab 5. Oh ini ya. Jadi di sini delta mu sama dengan volume molar dikalikan delta tekanan. Nah, tinggal dicarikan kalau di sini Vm si S-nya adalah 19,7 ya. Saya ubah yang ininya ya. Sebentar. Oh ya. Ini tuh ini volume S-nya itu 19,7. Sebentar, kok saya dapat dari mana nih angka ini? Oh, dapat dari angkanya ya. Oke, VMS-nya, volume molar S-nya 19,7 cm/3 per mol di sini. Volume molar airnya adalah 18,0 cm/3. Delta volumenya, ini kan angka sudah jadi ya dari sini. Yang ini didapat dari Vm dikalikan delta tekanan. Dari sini tuh saya pindahkan ke sini ya. Dapatlah delta volume molar itu ya air dikurang es, karena awalnya kan dari es menjadi air. Jadi air kurang es, jadi produk kurang reaktan di sini. Jadi volume airnya 18 kurangkan 197, jadi negatif 1,70 di sini ceritanya untuk ke halaman 155. Halaman 155 balik lagi ke sini. Mana tadi? Yang ini ya, dipakai yang ini nih. Dia dapat dari mana? Oke, setelah ini yang penjelasan cerita ini kan ceritanya kita pakai persamaan yang di 6A di sini, P sama dengan P bintang ditambah delta H fusion dibagi delta volume fusion dan T per T bintang. Dimana P bintang ini 1 bar, delta H fusionnya udah ada 6,08 sekian, delta volume fusionnya negatif 1,7, dan T-nya belum ada, T bintangnya ada, dia itu 0 derajat Celcius, digantikan ke Kelvin. Lalu tinggal P 1 bar ya, digantikan sini, sehingga nanti akan tersisa tekanan dan suhu. Jadi ini kamu tinggal main tebak-tebak saja. Ya mau ini kalau kamu input ini berapa, jadi nanti dapat P-nya berapa. Nah, kalau di sini dia kamu misalkan nyoba suhu S itu dari negatif lah ya, di sini negatif 1 sama dia sampai ke 0. Ya, silakan ya increment ya, sehingga dapat nanti P barnya itu 130 bar sampai ke 1 bar atau 1 atm. Nah, titik-titik ini digambarkan dalam 6.9. Nah, jadi kamu bisa buat kurva di sini ya. Sehingga nanti ini mah cuma ngubah aja ya. Ngubah yang len kan jadi eksponen ya. Ini mah hanya perubahan matematisnya ya. Tidak terlalu maksudnya. Lalu nanti ada latihan di sini, perkirakan nilai perbedaan antara titik leleh standar dan titik leleh normal dari es. Nah, ini kamu bisa kerjakan. Yang kedua, setelah yang
pada cair ya, berarti sekarang yang cair uap ya. Oke deh, sampai sini dulu biar videonya nggak kepanjangan ya. Sampai lagi ketemu di video selanjutnya dan saya ucapkan selamat pagi.